Berawal dari laporan 3 korban penipuannya, polisi tangkap Awinoto. Pria berusia 55 tahun yang berprofesi sebagai dukun pengganda uang ini ditangkap petugas Satreskrim Polres Lamongan, Jawa Timur, Selasa siang. Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan uang mainan pecahan 100.000 dengan jumlah 3,3 miliar rupiah. Minyak misik, kain, dan bambu peletuk yang digunakan untuk menipu para korbannya. Uang mainan lalu digunakan untuk menipu para korbannya dengan dalih mampu melipat gandakan uang. Modus tersangka dengan membeli bambu petuk bila ingin rezekinya lancar. Syaratnya korban harus menyetor uang 100 juta rupiah. Sempat minta uang dikembalikan, korban lalu tertipu untuk kedua kalinya dan mau setor tambahan uang 107 juta rupiah untuk digandakan. Ternyata uang jadi 3,3 miliar rupiah, tapi uang mainan. Ketiga korban asal Mojokerto mengalami kerugian hingga 207 juta rupiah. Kapolres menghimbau agar masyarakat hati-hati. Tersangka dijerat KUHP dengan penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Para sahabat hikmah yang saya cintai, cukup menarik apa yang barusan kita saksikan dari tayangan televisi kita. Begini, dalam Al-Quran Allah menyatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ar illallah. Katakanlah kepada mereka Muhammad, katakan kepada semua manusia Muhammad, bahwa tidak ada satupun mereka yang tahu apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi. Ayat ini menyatakan tidak ada seorang makhluk pun di dunia ini yang tahu perkara-perkara yang gaib. Anehnya para pemirsa, kita sering mendengar anekdot. Orang berbondong-bondong pergi untuk menemui dan mencari orang pintar. Fenomena sekarang orang senangnya nyari orang pintar. Kenapa nyari orang pintar? Karena yang nyari orang bodoh. Percaya kepada hal-hal yang gaib. Padahal Allah dalam Al-Quran sudah menerangkan, tidak ada yang tahu apapun yang terjadi di langit dan di bumi. Artinya tidak ada yang mengetahui makhluk hal-hal yang gaib. Semua itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fenomena-fenomena nyari orang pintar, nyari dukun, ini juga fenomena yang miris dan memprihatinkan. Pengen naik pangkat, kasak kusuk, nyari mbah. Pengen uang banyak, datang pergi ke dukun. Pengen harta banyak, pengen uang berlipat-lipat, tentu tidak lain dan tidak bukan harus bekerja. Ingin naik jabatan, ingin naik pangkat, tidak lain dan tidak bukan mengoptimalkan kemampuan dan usaha. Bukan lalu mencoba-coba hal-hal yang berbau gaib. Karena kalau sudah sampai ke ranah seperti ini, saya khawatir terjebak kepada apa yang dikatakan syirik. Saudara-saudara, para pemirsa, sahabat hikmah yang saya cintai. Dalam agama Islam, apapun dosa dan kesalahan kita, kalau kita mau bertobat, Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kecuali satu, yang sifatnya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan, tempat cantelannya tidak lain adalah iman. Bagaimanapun banyaknya amal ibadah, bagaimanapun banyaknya amal kebaikan seseorang, tapi kalau hatinya tercampur sifat syirik menyekutukan Allah, maka amal-amal kebaikannya secara otomatis akan rontok seketika. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Beginilah, para sahabat hikmah yang saya cintai, syirik itu ada dua. Syirik zohri, syirik khafi. Syirik zohri itu syirik yang terang-terangan, mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Ini terang-terangan nih. Nyembah gunung, nyembah pohon, nyembah batu, mengakui ada Tuhan selain Allah, itu syirik zohri, syirik terang-terangan. Ada lagi syirik khafi. Apa syirik khafi? Syirik yang terselubung, samar, remeng-remeng.
Nah, karena mungkin ketidaktahuan kita sering terjebak kepada hal-hal yang sifatnya syirik khafi. Syirik yang terselubung, samar, remang-remang. Mungkin perkaranya sepele, cuma gara-gara soal hobi. Tapi ternyata terjerembab kita, terjerumus kita menjadi syirik khafi yang merontokkan segala amal-amal kebaikan kita. Awas, hati-hati nih. Kalau ada orang menerangkan tentang masa depan, besok kamu begini, besok kamu akan bertemu sama ini. Kalau toh memang benar kejadiannya, itu mah untung-untungan. Ingat, iblis laknatullah senang bermain di area seperti itu. Menyesatkan manusia agar jangan sampai menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis peranannya masuk ke daerah situ. Tidak ada sesuatu yang pasti diketahui oleh manusia tentang hal-hal yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya berpesan, hati-hati. Jangan sampai karena hobi. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita terjebak kepada syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua para pemirsa terhindar dari syirik zohri dan syirik khafi. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.